Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara oleh negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip res politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang kedua, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila, demokrasi yang di Indonesia yaitu berdasarkan Pancasila secara ringkas. Demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. 1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur kesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. 2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Yang ketiga, dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Yang keempat, dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Widiono. Prinsip pokok demokrasi Pancasila. 1. Pemerintahan berdasarkan hukum. 2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. 4. Peradilan yang merdeka, berarti badan peradilan atau kehakiman merupakan badan yang merdeka. Artinya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan yang lain. Contoh, Presiden, DPK, DPR, CPA, atau yang lainnya. 5. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. 6. Pelaksanaan pemilihan umum. 7. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya MPR dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945. 8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. 10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Terima kasih, sekian dari saya. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Sia. Ciri-ciri demokrasi itu ada 19. Pertama, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Yang kedua, pemilihan umum yang demokratis. Yang ketiga, pembuatan undang-undang. Yang keempat, sistem pengadilan yang berindependen. Kelima, kekuasaan lembaga presidenan. Yang keenam, peran media yang bebas. 7. Peran kelompok-kelompok kepentingan. 8. Hak masyarakat untuk tahu. 9. Melindungi hak-hak minoritas. 10. Kontrol sipil atas militer. 11. Adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung ataupun tidak langsung. 12. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Yang ke-13, adanya hak persamaan hak bagi seluruh rakyat atau warga negara dalam segala bidang apapun. Yang ke-14, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang berindependen, alat untuk menegakkan hukum. 15.
adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara kita. 16. Adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi atau mengontrol perilaku dan kebijakan. Nomor 17. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. 18. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan dan memilih pemimpin negara. Yang ke-19, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman, baik suku, agama, maupun golongan dan sebagainya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, nama saya Muhammad Saputra, ingin melanjutkan demokrasi Pancasila ya. Jadi melaksanakan demokrasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama demokrasi langsung, yaitu suatu demokrasi di mana rakyat secara langsung menggunakan haknya dalam menetapkan kebijakan publik. Seperti contohnya berarti kayak unjuk rasa, pemilihan umum KPU yang akan dilakukan, demo gitu. Dan yang kedua demokrasi yang tidak langsung, yaitu rakyat menggunakan haknya dan orang-orang yang percaya. Seperti contohnya berarti kayak pemilihan DPRD, terus juga pembentukan undang-undang. Selanjutnya untuk fungsi demokrasi Pancasila itu mungkin sekitar ada 6 ya. Yang pertama itu menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Nah, contohnya itu kayak menyelesaikan KPU kemarin, pemilihan umum ya. Yang kedua menyelesaikan pembangunan negara itu kan. Yang ketiganya ikut duduk dalam badan perwakilan masyarakat. Yang kedua menjamin ketertiban negara NI tentunya ya. Terus yang ketiganya menjamin ketertiban negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional. Yang keempat menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Ya. Yang kelima menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan juga seimbang antara lembaga negara. Yang keempat menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Contohnya kayak presiden adalah modetaris dari MPR. Yang keduanya kayak contohnya presiden bertanggung jawab kepada MPR. Mungkin itu akan penjelasannya akan dilanjutkan oleh Perkenalkan, nama saya Syifa Amanato Maula, NIM saya 311810810. Di sini saya akan menyampaikan demokrasi Indonesia. Ada 3 hal negatif dari sistem demokrasi di Indonesia. 1. Pemicu antagonisme. Orang Indonesia mengartikan demokrasi itu dengan bebas mengekspresikan diri dan mengungkapkan pendapat selonggar-longgar. Sehingga sering kita temukan banyak aksi demonstran yang akhir berujung bentrok atau anarkis. 2. Anggaran membengkak. Demokrasi yang mengatasnamakan suara rakyat adalah telah banyak memakan biaya. Sebagai negara demokrasi, maka Indonesia harus melakukan pemilihan terhadap pemimpin secara langsung. 3. Pemicu perpecahan persatuan. Banyak rakyat bentrok hanya karena perbedaan pendapat dalam memilih pemimpin. Bahkan, rakyat dijadikan alat oleh sebagian orang untuk pemulus jalan mereka, menduduki kekuasaan tanpa memperdulikan gesekan yang akan timbul dengan rakyat lainnya. Tidak hanya itu, perpecahan juga akan terjadi di lembaga negara. Next, kesimpulan. Demokrasi yang dianut bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila ada demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai leluhur Pancasila yang tidak mungkin terlepas dari rasa kekeluargaan. 2. Kita memang telah menganut demokrasi dan bahkan telah dipraktekkan baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, kita belum membudayakan. 3. Untuk bisa melaksanakan budaya demokrasi, perlu ada usaha dari semua warga negara. Yang paling utama, tentu saja
Indonesia adalah satu, adanya